Seringkali pada masa kecil kita seringkali ikut lomba. Ya, di kampung tempat saya tinggal dulu, kalau 17 Agustus ada lomba. Di sekolah juga waktu TK ada lomba. Saya pernah ikut lomba dan akhirnya kalah. Lomba apa, saudara? Saudara tahu lombanya? Itu simpel sekali, sampai hari ini orang masih buat. Kita disuruh menggigit akan sendok. Ya, gigit sendok. Lalu di sendok itu diberi kelereng. Setin kata orang, kelereng, taruh di situ. Lalu kita suruh jalan sama-sama berjajar. Lalu gurunya memberikan aba-aba, lalu kita harus jalan. Siapa yang pernah ikut lomba itu waktu kecil? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah ikut lomba, yang belum pernah lihat karena Anda tinggal di Amerika, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, saya beritahu saudara, kita yang lomba harus jalan, harus sampai ke garis finish, harus nomor 1, itu mesti begitu. Tapi dengan syarat kelerengnya tidak boleh jatuh. Ada teman saya tidak tahu rule-nya. Oh, pokoknya suruh begini harus sampai sana duluan. Begitu start mulai, dia lepas sendoknya, dia kantongi kelerengnya, dia lari, saudara. Dia pikir dia menang, dia lompat-lompat. Gurunya bilang, tolol kamu katanya. Mana kelerengnya? Ini saya kantongi, Pak Guru katanya. Dimarahi. Kenapa? Karena rule-nya tidak boleh begitu. Kita harus sampai ke finish, kita harus jadi orang nomor 1 tanpa menjatuhkan kelereng yang ada. Justru lombanya di situ, saudara. Nah, saya mau katakan dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Kita ini hidup seperti orang sedang lomba seperti itu, tahu nggak, saudara? Kita berlomba dengan waktu, berlomba dengan kuasa gelap, berlomba dengan jiwa-jiwa, berlomba dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan setiap perlombaan itu ada pressure, ada tekanan tertentu yang kita harus sanggup atasi. Kalau kita nggak sanggup mengatasinya, itu akan menghancurkan kita sendiri. Jadi orang yang lomba itu pertama, lawannya siapa? Lawannya adalah musuh-musuh yang di sebelah-sebelahnya. Yang kedua, perasaan deg-degan sendiri. Buduk, menang pok kalah. Tambah gemeter itu membuat goncang itu sebetulnya. Makin kita gemetar, makin kelerengnya goncang, makin keras gemetarnya, makin jatuh kelerengnya. Jadi musuhnya 2 sebetulnya, yang di dalam dan yang di luar. Nah, sebagai anak Tuhan sebetulnya bahkan bukan cuma 2, tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu faktor kelereng tadi. Siapa itu? Menurut saya itu merupakan, saya boleh katakan itu adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi begini, saudara, kita harus berlomba, kita harus menang, kita bergumul, kita mengalami tekanan dengan banyak hal. Faktor keluarga, kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, soal hubungan sosial kita, dan sebagainya. Pelayanan kita, semua itu pergumulan-pergumulan yang kita harus selesaikan dan kita harus menangkan. Tetapi tidak boleh kita asal sembarang melakukan apa yang terbaik yang kita pikir bisa kita kerjakan. Karena ada faktor roh Allah dalam hidup kita, yang sementara kita berjuang, kita berlomba, kita bergumul menghadapi akan tekanan kehidupan kita, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia memang menolong kita, dia mensupport kita, tapi dia juga pribadi yang punya perasaan, pribadi yang punya kehendak, pribadi yang halus perasaannya. Pada waktu kita bereaksi secara daging dengan setiap pergumulan yang kita hadapi, maka sebetulnya kita memusuhi akan roh Allah di dalam hidup kita sendiri. Alkitab berkata, dalam perjanjian lama Tuhan berkali-kali berkata, mereka mendukakan rohku dan sekarang aku menjadi lawan mereka. Nah, saudara sekalian, partner kita yang harus kita jaga perasaannya siapa? Yaitu Allah sendiri. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bereaksi begitu rupa sehingga kita tanpa sadar memusuhi akan partner kita sendiri. Dan itu merupakan celaka yang amat besar. Karena pada waktu kita menyakiti hatinya, maka partner ini akan undur dari kehidupan kita. Waktu dia undur, siapa yang datang? Saul mengalami, waktu roh Allah undur dari dia, maka Alkitab berkata, setan yang menekan hidupnya, setan yang merasuk dia. Kenapa banyak orang Kristen mengalami spirit of heaviness, roh beban berat? Setiap kali kita persekutuan atau kita hidup, kita mulai bangun pagi, ada yang menekan begitu kuat dalam hidup kita. Menurut saya, satu di antaranya adalah karena roh Allah sebetulnya mulai undur dari kehidupan kita. Nah, kenapa dia bisa undur? Karena kita menyakiti hatinya.
Karena kita berbuat perkara-perkara yang membuat dia sakit hati. Dan itu yang kita harus jaga. Dan itu seninya hidup orang Kristen. Tapi sebaliknya, kalau engkau bisa menyukakan hatinya, mengikuti akan perkataannya, melakukan akan kehendaknya dan perintahnya, ketika hatinya disenangkan, engkau memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Alkitab berkata, itu pengurapan, penyertaan Allah yang without measure, yang tanpa batas lagi, diberikan kepada kita dengan cara dan kemauan Tuhan yang begitu hebat. Amen, saudaraku. Nah, saya perhatikan, banyak orang Kristen yang tidak pernah bisa memahami akan hal itu, bahwa roh Allah dalam diri kita harus dijaga perasaannya. Kalau engkau singkirkan, engkau tendang dia undur. Pada waktu dia undur dari kehidupan kita, maka dia akan mulai membiarkan kita, dan iblis akan ganti menekan kehidupan kita. Nah, kalau itu kita biarkan terjadi, itu yang membuat beban dari hidup kita begitu berat. Alkitab pernah menceritakan orang yang bernama Petrus. Dia pernah dari ekstrim ke ekstrim pada waktu Yesus menjelang matinya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia bergumul begitu rupa, dia nggak ngerti apa-apa, tidak dia support gurunya, dia tidur. Oke? Ketika Tuhan hampir ditangkap, dia bereaksi, dia mau support gurunya, dia pakai pedang, dia potong telinga seorang hamba imam besar. Saudara, itu dari ekstrim ke ekstrim, dari orang yang acuh tak acuh dengan pekerjaan roh, sampai kemudian ingin membela, bereaksi begitu keras, dan dia gunakan pedangnya. Dua-duanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus belajar dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus bergumul, melibatkan dia sepenuhnya, dengar suaranya, ikuti perintahnya, supaya hatinya disenangkan. Pada waktu itu engkau akan mengerti bahwa dia merupakan penolong kita yang luar biasa. Amen, saudaraku. Nah, sekarang mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13. Lukas 24 mulai ayat yang ke-13. Masih dalam kaitan sekitar kebangkitan Tuhan, perhatikan akan kisah yang menarik ini. Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia
dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan dan berkat buat kehidupan kita sekalian. Yang pertama, kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka begini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dalam bahasa Inggrisnya, apa yang kamu percakapkan as ye walk and are sad? Apa yang kamu percakapkan waktu kamu berjalan, dan kamu berjalan bicara sambil berduka cita, sambil sedih, murung mukamu. Apa yang kamu bicarakan? Kok kamu begitu sedih, kamu begitu murung, dan kamu begitu muram mukamu? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Nah, Alkitab berkata, saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat akan Tuhan. Saya belajar kesedihan dalam hidup manusia itu adalah perkara yang natural sebetulnya. Ada seorang ilmuwan berkata begini, kalau manusia itu ingin menghilangkan kesedihan dalam hidupnya, maka dia berkata secara komponen biologisnya saja tidak mungkin terjadi. Harus manusia itu juga mengalami kesedihan. Sedangkan yang namanya Tuhan saja bisa didukakan, saudara. Tapi duka citanya beda. Duka cita karena belas kasihan kepada orang lain. Nah, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya duka cita, yang namanya tekanan, yang namanya kemurungan, yang namanya persoalan dalam hidup kita. Nah, kalau kita biarkan yang namanya kesedihan itu menenggelamkan kita, ini persoalan yang berbeda. Kalau sampai duka cita itu menenggelamkan kita, maka itu dengan otomatis akan menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu lagi untuk mampu memandang akan Tuhan kita dalam setiap pergumulan yang ada. Saya mau tunjukkan beberapa bukti firman Tuhan. Coba buka Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Perhatikan dan mari belajar untuk menyelesaikan akan persoalan kita di hadapan Tuhan secara benar. Amsal 12 ayat 25, Alkitab berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bahasa Inggrisnya, anxiety in a man's heart weighs it down. Kekhawatiran dalam hati manusia itu menarik manusia turun ke bawah. Bahasa Inggrisnya membungkukkan orang. Betul, seperti kalung dari besi yang berat yang menarik kita turun ke bawah. Pada waktu kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hati kita, kita sebagai manusia tidak mungkin lepas dari kekhawatiran. Tapi kalau kekhawatiran sampai menenggelamkan kita, itu membungkukkan kita, menekan kita turun ke bawah dan membuat kita tidak berdaya.
Saya baca satu kisah kuno Indian Amerika, saudara. Mereka punya dongeng Indian. Saya mau ceritakan dongeng Indian kuno pagi ini. Ada seorang dukun Indian yang sakti. Menurut cerita ini, saudara ya, menurut cerita dukun Indian ini mengamati akan binatang-binatang. Saudara tahu orang Indian itu seringkali memberikan nama mereka dengan nama binatang-binatang tertentu, menunjukkan akan sifat daripada binatang itu. Nah, di kalangan orang Indian jarang atau tidak pernah sebetulnya orang memberi nama orang atau anaknya dengan nama tikus. Kalau Raja Wali atau kuda atau singa itu mereka mau beri nama begitu. Tapi kalau tikus itu mereka tidak mau beri, karena walaupun mereka sering pakai nama-nama binatang untuk menunjukkan keperkasaan seseorang, tapi nama tikus dihindari. Kenapa? Karena tikus dikenal sebagai binatang yang paling penakut dan paling kecil hatinya. Jadi kalau mereka bilang kamu tikus, itu penghinaan yang luar biasa. Kalau sekarang dikira orang maki-maki, tapi kalau orang Indian, saudara, Anda punya anak diberi nama tikus, waduh, ini anak bisa tertekan seumur hidupnya. Dia akan berusaha membunuh bison sebanyak-banyaknya supaya namanya diganti, jangan tikus tapi bison yang perkasa, gitu kira-kira. Itu cerita Indian kuno. Nah, ada seorang dukun sakti, dia melihat akan kehidupan tikus. Lalu dia pikir, oh tikus ini, kenapa tikus ketakutan? Ya dia pikir karena kecil. Coba aku buat jadi besar. Tikus itu kalau lihat kucing takut, anjing takut, lihat harimau apalagi. Lihat orang gerak sedikit lari, ini kok penakut sekali. Lalu kemudian dia lihat seekor tikus yang sedang lari ketakutan. Tiba-tiba dia pikir, baik, aku akan rubah tikus ini jadi kucing, katanya. Lalu dukun ini nggak tahu bim salah bim atau apa, saya nggak tahu. Dia rubah dan tiba-tiba tikus ini jadi kucing. Ketika dia lihat tikus jadi kucing, dia berkata, wah, tidak akan lagi ketakutan kamu tikus. Dan tiba-tiba baru sekian detik jadi kucing, ada anjing datang, kucingnya lari. Loh, kok masih takut? Dia pikir, oh kucing juga takut. Ada anjing datang juga takut ini kucing. Dia pikir, dia kejar tuh kucing yang lari. Dia pikir, saya akan rubah lagi supaya kucing ini tidak takut, katanya. Dia rubah lagi, dia sihir lagi, saudara, dan dia jadikan anjing. Ketika jadi anjing, dia pikir sudah, orang juga dia pikir takut sama anjing. Kalau anjingnya anjing gila, repot. Jadi dia pikir anjing, dia tidak akan takut dengan apa-apa lagi. Tiba-tiba begitu dia berubah jadi anjing, beberapa detik kemudian seekor harimau melintasi perkemahan orang Indian, dan anjing ini lari terbirit-birit juga. Waduh, dia pikir tikus takut, jadikan kucing takut, jadikan anjing juga takut. Dia pikir, wah, kalau begitu aku rubah lagi. Ini jenis dukun yang tidak putus asa. Lalu kemudian dia pikir lagi, baik, aku rubah anjing ini. Dia sulap lagi, saudara. Dia rubah jadi harimau. Nah, kalau gini masa takut? Dia jadikan harimau, baru sekian detik jadi harimau, ada pemburu datang, harimaunya lari lagi, saudaraku. Dia pikir ini kok lari terus. Akhirnya Indian ini, orang dukun ini jengkel. Dia berkata, sudah, kamu aku kembalikan jadi tikus lagi. Karena walaupun badanmu seperti harimau, hatimu hati tikus, tetap takut, katanya begitu. Dan akhirnya dirubah jadi tikus lagi. Ngerti, saudara? Saya mau beritahu saudara, Anda boleh seperti apa penampilan di luar, tapi anxiety, kekhawatiran di dalam, itu membungkukkan kita. Engkau boleh tinggi, besar, dan perkasa, kekhawatiran membuat engkau bungkuk kembali. Tinggi besarmu tidak pernah ada gunanya. Ketika kekhawatiran itu menguasai kita, waste it down, katanya, menekan, membungkukkan engkau ke bawah. Amen, saudaraku. Nah, lihat lagi, Amsal lagi, saudara. Saya anjurkan Anda banyak baca Amsal. Saudara akan diberi hikmat Tuhan yang luar biasa. Pasal 15. Amsal 15. Ayat yang ke-15. Nah, ini penting sekali. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti saya jelaskan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Amsal 15 ayat 15.
Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Ya, orang kalau susah itu harinya nggak pernah hari baik, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, di Amerika zaman dulu sebelum orang kenal mesin cuci, para wanita di Amerika menyebut hari Senin adalah Blue Monday, hari Senin yang biru, yang suram buat mereka. Kenapa? Kebiasaan orang di Amerika sampai sekarang, orang-orang yang kelompok-kelompok Amish itu, Mennonite kuno, Amish itu orang yang tidak mau pakai listrik, tidak mau pakai teknologi, naiknya masih dokar dan pakai teplok. Di Amerika masih ada orang-orang begitu. Mereka masih kalau nyuci pakaian kaum ibu itu hari Senin. Jadi dari Senin sampai Minggu pakaian kotor itu tumpuk, saudara. Sudah segunung, tiap Senin kaum ibunya nyuci. Jadi mereka bilang itu hari Senin yang kelabu, Senin yang biru katanya. Ruwet, pokoknya isinya cuma pakaian aja. Jadi itu berat sekali. Sekarang ada mesin cuci, ada pembantu, jadi tidak ada Senin kelabu, tapi adanya Senin cari uang, saudara ya, yang kita sekarang ada. Nah, Alkitab berkata, hari kesusahan, hari orang yang susah, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Bahasa Inggrisnya begini, all the day of the desponding, semua hari dari orang yang putus asa and afflicted dan kesakitan, are made evil, dan menjadi jahat, menjadi buruk. Dijelaskan, by anxious thought, dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, and forebodings. Apa ini forebodings? Forebodings itu adalah firasat-firasat buruk yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Nah, saudara, begini ya, banyak orang sebetulnya ingin mengerti akan hari depannya. Jadi forebodings ini apa? Firasat atau perasaan buruk yang akan terjadi. Saudara pernah nggak ngalamin begitu? Itu banyak faktornya ya. Satu, karena Anda diberitahu orang lain, ini prospek Anda tuh begini, semua buruk. Atau Anda datang ke tukang ramal, lalu berkata hari depanmu tidak baik. Saya masih ingat, saya pernah ceritakan 2 hari yang lalu dengan teman-teman di kantor. Ketika saya SD menjelang ujian, di tempat saya sekolah itu ada orang sakit jiwa yang jadi gelandangan, bawaannya banyak sekali, kayak orang diusir istrinya, macam-macam, nggak tahu isinya apa. Dan dia nongkrong di situ. Kalau pagi dia keliling cari uang, kalau siang dia istirahat karena panas, nongkrong di sekolahan saya, duduk di bawah pohon besar, pohon beringin besar. Lalu kemudian setiap kali menjelang akan ada ulangan atau ujian, itu bapak ini dari orang yang paling disia-sia jadi orang yang paling terhormat di antara anak-anak, saudara. Kenapa? Saya pernah ikut teman ini. Jadi setiap menjelang ada ulangan umum atau ujian, ini anak-anak pada ngerubung. Terus semua tanya ini, Mbah, aku lulus Ra? Dia bilang, lulus. Wah, senang. Kalau pokoknya Mbah ini bilang lulus, padahal ini orang sakit jiwa, saudara. Ada yang lulus, senangnya tidak karuan, saudara. Luar biasa. Pernah teman saya tiba-tiba diuncali gombal, itu kan gombal banyak sekali. Nyoh, katanya, dia terima. Wah, dikai jimat, katanya, dikai jimat. Itu jimat itu barang gombal itu dipegang, dimasukkan saku. Setiap kali ujian dibawa gombal. Dia bilang, aku dikai imbai. Wah, sakti. Lulus, aku lulus gitu. Jadi semua tanya, Mbah, aku lulus, Mbah? Lulus itu. Satu kali pernah, saudara, saking pengen ngerti nasib, untung sudah dilepaskan sekarang. Itu sudah bel tanda masuk sekolah, teng. Yang antri masih banyak, ada 5 atau 6 belum dijawab, karena dia kalau jawab saya enaknya, dia diem dulu. Lah memang orang sakit jiwa, ya dia diem aja toh. Mbah, lulus rak meneng. Wah, gigi golek wangsit. Jadi kita nunggu bel masuk, teng. Nunggu ini lulus porak sih, yang penting itu nasibku gimana. Mbah, lulus rak? Lulus itu. Lah saya pas ke bagian terakhir, saudaraku. Mbah, lulus tak? Sudah masuk semua ini gara-gara nunggu ini Mbah ngomong, diam aja, saudaraku. Kenapa, saudara? Akhirnya saya berurusan sama guru saya itu, karena datang ke tukang ramal yang sakit jiwa sebetulnya.
Itu waktu masih SD ya, kelas 4 atau kelas 5. Kita nggak pernah ngerti apa yang akan terjadi kelak. Tapi itu forebodings, ada firasat-firasat tertentu. Saudara pernah nggak, kita ini orang timur ya, saya pernah punya pembantu laki waktu kecil, besar sekali, gede. Satu kali dia nangis-nangis, minta pulang. Loh, kamu kok tiba-tiba tuh nangis-nangis minta pulang tuh kenapa? Lah, Tuan, tadi saya mandi, ada cecak jatuh. Kayak, ini ada malapetaka apa di kampung? Bayangin, orang gede, saudara, nangis gara-gara ketibanan cecak. Cecak itu lagi nggak tahu apa itu, selip, lemnya nggak raket, jatuh. Orang gede nangis. Kenapa? Forebodings. Ini firasat tidak baik. Saya pernah ngalamin begitu. Dari kecil kita ini diajar banyak hal, firasat-firasat. Nah kalau matanya kedutan, jedut. Sebelah kanan po kiri, kanan. Wah, kemeh kesusahan. Nek kiri, meh untuk duit, jedut. Ya memang tanggal 30 mau bayaran, saudara. Itu pasti. Nah banyak orang, termasuk orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan masih ikut begitu. Oh tidak. Tapi ketika mau mantu, nah besok tanggal lagi suruh loh. Oh ya, lagi sih percaya. Ora percaya. Tapi mantu enggak? Ya ora. Nah, ayo saudara. Memang saya berkata itu yang kenyataan kita orang timur begitu. Ada banyak forebodings, ada banyak firasat yang sebetulnya ditanam dari kecil untuk mempercayai semuanya itu. Nanti lagi yang paling gawat ini. Bangun pagi-pagi sudah kemeringat semua. Kenapa? Waduh, aku ngimpi untukku coplok kabeh katanya gitu. Nah, itu berarti sapa sing mati? Seblandi. Oke nih. Oh, atuh. Kuwi dulur atuh ora apa-apa. Ben mati ben katanya begitu. Kalau sudah gigi tertentu, wah kuwi cedak banget. Nah, itu sudah menakutkan sekali. Itu artinya saudara harus ke dokter gigi, saudara. Itu gigi mungkin keropos semua, diberi mimpi sama Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda percayai itu akan menelan hidupmu. Anxiety thought. Jadi pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan. Itu menekan, menenggelamkan. Membuat hari-hari saudara tidak akan pernah berkemenangan. Akan terus seperti itu. Kesusahan itu menimbulkan banyak akibat dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali Allah beri seperti perasaan-perasaan tidak enak dalam hidup kita untuk hal ke depan, supaya kita berdoa, kita perangi, kita hancurkan, dan kita rubah nasib kita. Anak Tuhan mesti begitu, saudara. Jadi jangan tergantung dengan mimpi, dengan apa. Seandainya mimpi seperti itu pun kau bisa berkata dalam nama Yesus, aku tidak percaya itu, dan roh maut aku patahkan. Selesai. Kenapa harus tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran yang tidak perlu? Nah, kitab ini komplit, saudara. Kalau kita membiarkan kita mengalami foreboding tadi, firasat yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, saudara, itu menghancurkan. Ada orang datang ke tukang ramal, nasib saya gimana? Wah, umurmu cekak nang 3 tahun kas mati. Mau jadi apa kalau begitu, saudara? Ayo. Satu kali pernah, saudara, saya lupa persisnya. Zaman-zaman itu kami belum bertobat. Ada seorang encim-encim tuh ngeramal saya, ngomong begini, wah, sok bakal jadi jutawan. Saya bilang tak tolak dalam nama Yesus. Sekarang saya bilang begitu. Kenapa? Siapa tahu bukan jutawan, siapa tahu miliarder. Nah, banyak orang sudah senang dengan wah jutawan, seneng. Nah kalau kamu punya uang 1,5 juta ya sudah jutawan sekarang, saudara ya. Pokoknya lebih dari 1 juta. Jangan mau begitu. Siapa tahu miliarder. Siapa tahu jadi Onassis, raja kapal. Siapa tahu, saudara. Jangan batasi Tuhan hanya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu menekan kehidupan kita. Sekalipun orang meramal itu, kalau itu ramalan bukan dari Tuhan, kalau itu bukan nubuatan dari Allah, itu sudah membatasi itu. Orang berkata, wah engkau mahmu regone 300 juta. Orang berkata, jangan mau terima itu. Siapa tahu Allah sudah sediakan yang 2 miliar buat saudara.
hanya karena engkau terima seperti itu, menghambat akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amen, saudara. Kesusahan, kesedihan itu weighs it down, menekan kita, membungkukkan akan hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Buka lagi Amsal. Amsal 18 ayat yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amplified Bible menerjemahkan dengan lebih lengkap, dia berkata begini: He who is loose and slack in his work, ia yang melepas dan mengendorkan akan pekerjaannya, malas-malas dengan pekerjaannya, is brother to him who is a destroyer, saudara dari tukang rusak. Terus ditambah begini, dengar. And he who does not use his endeavor, ia yang tidak pernah menggunakan akan upayanya, to heal himself, untuk menyembuhkan dirinya sendiri, is brother to him who commit suicide, adalah saudara dari orang yang bunuh diri. Nah, Alkitab berkata, siapa yang bermalas-malasan itu dulure tukang rusak. Siapa yang tidak menggunakan upaya yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dulure tukang ngendat. Saudara, kita berkata gitu. Itu saudara dari orang yang bunuh diri. Jelas sekali. Kalau engkau mengizinkan kekhawatiran dan persoalan itu menghanyutkan, menekan kehidupan kita, dan kita biarkan itu menghancurkan kita, tanpa engkau pernah mau berteriak kepada Allahmu dan mengharapkan mujizat daripadanya, Alkitab berkata sama dengan katanya, engkau ini saudaranya setali 3 uang dengan orang yang bunuh diri sebetulnya. Nah, saya mau katakan, Alkitab menantang kita pada pagi hari ini tidak tenggelam dengan kesedihan kita. Amen, saudaraku. Nah, poin yang kedua, kembali kepada Injil Lukas tadi. Perhatikan pada ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 dari Lukas pasal yang ke-24. Ada 2 kalimat atau 2 kata yang penting sekali di sini. Lukas 24 ayat 31 dan 32. Ketika itu terbukalah, perhatikan, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dalam bahasa aslinya, kata terbuka dan kata menerangkan di sini sama. Nah, apa yang perlu kita ketahui? Untuk membuat mata rohani kita terbuka kepada kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata, engkau harus bisa menerima penerangan daripada kitab suci. Kata terbuka sama dengan kata menerangkan. Artinya mata rohani kita akan terbuka melihat akan kemuliaan Tuhan, melihat akan Yesus sendiri pada saat kapan? Pada saat kita mengerti akan firman-Nya. Nah, saya mau katakan, saya mau anjurkan saudara, karena saya mengalami hal yang sama. Saya ini kutu buku. Saya kutu buku, saudara. Saya suka baca buku. Kalau saya ke Amerika, teman-teman yang antar saya ke toko buku itu jengkel. Karena apa? Karena kalau saya ditungguin bisa 3 jam, bisa 4 jam tidak keluar dari toko buku, karena itu gede. Kadang bisa segereja ini gedenya, toko bukunya. Jadi itu ribuan, belasan ribu buku. Jadi usah masuk ke sana itu sudah kayak orang hilang di hutan. Jadi teman-teman kalau mau saya suruh antar ke toko buku, mereka bilang, kamu saya drop aja, saya tinggal. Nanti jam berapa? Saya bilang jam 12 lah. Nanti mereka jemputnya jam 1. Dan itu baru pas. Kalau pas jam 12 yang saya ngomong, itu nanti dia harus nunggu sejam lagi karena saya belum selesai. Saya berkata, buku itu baik. Tapi yang terbaik yang kita harus makan adalah firman Tuhan. Kenapa? Itu sumbernya. Sumber semua buku itu Alkitab kita. Nah, Alkitab berkata, waktu Yesus menerangkan kepada mereka tentang kitab suci,
Alkitab berkata, terbuka mata mereka. Bagaimana bisa? Hanya kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita makan firman, itu yang membuat kita mengenal akan Dia. Kalau kita nggak pernah makan firman Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengenal Dia dengan baik. Dalam bahasa Ibrani-nya, kata domba itu diantaranya digunakan kata seh. Kata seh itu artinya forcing out, pushing out to grace. Dipaksa keluar untuk merumput. Domba itu harus dipaksa keluar untuk merumput. Kita harus memaksa diri kita sendiri untuk merumput. Merumput apa? Firman Tuhan. Tanpa engkau baca firman Tuhan, tidak mungkin engkau bisa mengerti akan pribadinya. Dia sudah wahyukan begitu luar biasakan dirinya lewat firman Tuhan. Tanpa kita mengerti, membaca, makan betul dari firman Tuhan, tidak mungkin engkau bisa kenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Omong kosong. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, perlu buat setiap kita. Karena untuk kita bisa melihat, memandang kepada Yesus, kita harus makan firman. Nah, bagaimana supaya hidup kita memberkati orang lain? Simple. Ketika Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Karena Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia praktekkan apa yang sudah dia alami, dia sampaikan kepada muridnya. Akibatnya hati mereka berkobar-kobar. Kemarin saya berbicara dengan seorang teman hamba Tuhan. Dia berkata begini, saya ini perhatikan Pak, ada banyak orang yang rindu memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita jujur melihat, ada orang-orang tertentu yang kita bisa merasakan ada yang khusus pada orang ini. Dan dia berkata begini, menurut saya karena Allah memilih dia. Terus saya berkata, bukan hanya itu Pak. Kalau sekedar Allah memilih dia, tidak akan pernah berakibat banyak. Tapi yang paling penting lagi, bukan sekedar pilihan Allah secara khusus, tapi apakah dia mau menjalani firman seperti yang dia terima dari Allahnya. Itu saja. Alkitab berkata domba, kata domba juga artinya to migrate, berpindah-pindah. Nah, tahukah Anda, setiap orang Kristen harus belajar untuk bergerak terus ke dimensi yang lebih dalam bersama dengan Tuhannya. Saya sadari satu perkara begini. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak membawa saya pribadi sebagai hamba Tuhan di sini, bergerak masuk ke alam yang lebih dalam bersama dengan Tuhan, saya tidak mungkin bisa membawa akan umatmu masuk ke tempat itu. Paling-paling mereka akan sampai di tempat di mana saya ada, kecuali Tuhan melepaskan mereka dan mengizinkan mereka bergerak sendiri dengan bebas. Saudara, yang ini yang harus kita mengerti. Domba harus dibawa bergerak. Kita tidak pernah bisa berhenti di satu level tertentu. Kita kepingin lagi. Makanya Robert Liardon berkata begini, ini bukan saya yang ngomong, Robert Liardon berkata begini, saya setuju tapi juga tidak berani terlalu banyak menteriakkan karena dipikir bisa membuat banyak orang salah mengerti. Dia berkata begini, pada hakikatnya setiap domba, setiap anak Tuhan itu ingin bergerak maju, bergerak naik. Lalu mereka sebetulnya sedang bergerak naik, dan waktu mereka bergerak naik, itu yang bisa menghalangi gerak naik mereka diantaranya adalah gereja lokal tempat mereka itu ada. Nah, itu berarti termasuk pendetanya. Jadi saya ketika baca itu saya bilang, wah ini makanan buat saya ini. Dia berkata begini, kalau si pendeta ini dan gereja lokalnya tidak mau bergerak maju terus, ini jemaat lama-lama kan berkembang walaupun lamban. Satu kali akan mentok mereka. Ketika mentok dan tidak bisa bergerak lebih daripada ini, kalau yang lapisan di atas yang Allah beri kepercayaan tidak mau bergerak naik lagi, ini akan mengalami sesuatu di sini. Dan dia berkata dalam level tertentu, kalau sudah ditunggu cukup lama dan tidak ada gerakan apa-apa, dia berkata kamu move, kamu pergi, pindah, cari di mana orang bisa membawa kamu ke level yang lebih tinggi, naik lagi. Ketika saya baca begitu, saya berkata, saya harus menyadari akan kemampuan saya sendiri. Saya harus berkata, Tuhan, Engkau harus bawa saya untuk bergerak terus naik. Dan walaupun itu sebetulnya mahal yang harus dibayar. Saudara, kalau kita tidak pernah bisa paksa diri kita untuk merumput,
makan firman, dimakan betul, bukan baca. Kalau baca, saya beritahu, Alkitab ini obat tidur yang lebih hebat dari Valium. Sudah dibuktikan banyak orang Kristen. Kalau nggak so turu baca Alkitab, langsung set ngorok, saudara. Banyak orang begitu. Aneh ya Pak, kalau saya baca kok jadi malah. Nah itu lebih hebat dari Valium, tanpa side effect, tanpa efek sampingan. Kalau orang terlalu banyak Valium bisa blow on, saudara ngerti. Tapi kalau membaca begini tidur, baca begini tidur, yang blow on roh kita, bukan diri kita. Engkau akan seger. Kenapa? Karena engkau akan dikipasi oleh roh ngantuk. Dinina bobokkan sampai engkau tidur. Pakai apa? Alkitab, saudara. Kenapa? Karena engkau hanya baca. Engkau tidak pernah makan, tidak menikmati apa yang di dalam itu. Kalau kita menikmati apa yang di dalam, luar biasa, saudara. Tahukah Anda tanaman tebu? Saya paling tidak suka dengan tebu. Tapi saya paling senang dengan apa yang tebu hasilkan. Kenapa? Itu lugutnya banyak, saudara. Dulu saya pernah tanam tebu, cepat tumbuhnya. Ketika mendekat sudah kemasukan lugut banyak sekali, nancep di tangan, sakit. Saya nggak suka itu. Banyak orang Kristen dengan firman Tuhan begitu, cuma dipegang-pegang, nggak enak gini kok. Tidak ada apa-apanya, kasar. Tapi ketika engkau tebang, engkau bersihkan, dan engkau hisap itu isinya, engkau tahu betapa manis di dalamnya. Amen, saudara. Nah itu firman Tuhan. Kalau kita tidak mau makan firman, tidak mungkin kita bertumbuh. Nggak bisa, nggak mungkin. Seminggu sekali, seminggu dua kali, apa cukup buat saudara? Tidak cukup. Setiap hari saya makan firman. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Saya belajar, saya pengen ngerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana bekerja sama dengan Dia. Perlu. Ambil contoh begini. Saudara misalnya beli barang, televisi terbaru 29, 30 inch misalnya, dengan banyak perlengkapan. Pada TV itu ada buku panduannya. Orang yang pinter, sebelum dia buka akan TV itu, sebelum dia nyalakan televisi itu, dia akan baca dulu isinya, panduannya, untuk mengerti, jangan-jangan salah mencet, jangan-jangan malah merusak semuanya. Kita harus baca dulu isinya. Kalau kita nggak bisa baca isinya, kita juga tidak akan pernah bisa menguasai seluruh apa yang diterima. Ngerti saudara? Ada seorang teman, dia ke Singapura. Saudara tahu sekarang di sini sudah makin banyak ya. Dulu hotel-hotel di luar negeri, saya juga pernah ngalami dan teman juga ngalami. Hotel di luar negeri itu, saudara, kalau Anda buka kuncinya itu untuk menyalakan lampu di kamar, itu ada semacam kotak begini ya, kotak. Lalu kunci ini, gantungan kunci itu Anda masukkan. Pernah tahu nggak? Ya, jadi itu bukan lampu diceklek-ceklek lalu kemudian nyala sendiri, tidak. Gak usah itu diam aja. Kalau Anda keluar, diambil dari tempatnya, tek, Anda keluar, sekian menit, semenit lagi, padam semua. Mati dengan sendirinya. Kalau Anda masuk ke kamar hotel lagi, Anda buka dengan kunci yang ada, lalu gantungan kunci Anda masukkan di tempatnya. Itu membuat listrik menyala kembali. Nah, teman ini ke luar negeri. Ini pertama kali dia ke luar negeri. Dia ke Singapura ikut pertemuan. Dia nggak tahu tidur sekamar sama orang Jerman. Nah, orang Jerman keluar duluan, teman satu ini belakangan. Jadi dia ambil kuncinya dia tutup pintu kamarnya. Karena itu lampu baru mati kira-kira semenit kemudian. Jadi waktu dia keluar dalam keadaan menyala, tapi dia pikir kok menyala, dia matikan. Pakai tombolnya dia matikan. Lalu kemudian dia masuk lagi, sekian jam kemudian dia masuk, orang Jermannya masih ikut pertemuan, dia capek masuk ke kamar dulu. Dia buka pintunya, dia masuk, dia nyalakan tombolnya, cetak. Loh, kok tidak hidup? Gantungan kunci sama kuncinya dia pegang, dia cetak. Kok tidak hidup ya? Neng Singapura kok no lampu mati? Katanya begitu. Mikirnya begitu. Cetak. AC-nya juga mati, panasnya luar biasa. Nah, sudah mau apa lagi? Mau keluar ngomong sama petugasnya, lampunya kok mati? Malu, orang Indonesia kan malu. Lalu kemudian ngapain? Ya sudah, bertahan apa adanya. Pokoknya bejo, tekan Singapura, tekan luar negeri, daripada rak pernah kan begitu saudara. Dia tutup lagi, gelap gulita,
pengap karena AC nggak nyala, dia jalan meraba-raba, saudara. Dia meraba-raba, ganti pakaian dengan insting saja, terus dia tidur, saudara. Dia tidur pakai selimut, nggak kuat panasnya, dia buka selimutnya, dia tidur biasa, gelisah dia, pengap panas. Anda percaya itu panas sekali. Tertutup itu kan didesain untuk AC, jadi nggak ada udara masuk, panas. Dia mau buka jendela berat sekali, nggak bisa, dan panas sekali, gelapnya luar biasa. Waduh, ini teman kalau dari Jerman datang, saya mau beritahu lampunya mati. Lalu kemudian, betul, beberapa saat kemudian temannya orang Jerman datang. Dia ketok pintu, dibukain sama dia. Dibukain, terus dia tanya, loh kamu sudah tidur? Wah, aku gak bisa tidur, ini panas dan gelap. Loh kenapa? Ya ini elektriknya ini off katanya, mati. Lampunya listriknya mati katanya. Lalu kemudian, oh kalau gitu saya mau lapor nih ke petugas hotelnya supaya diperbaiki atau kita pindah kamar. Lalu kemudian saya coba, dia coba, cetak, ya mati. Terus, tapi ini orang Jerman tahu, dia raba bagian tempat meletakkan gantungan kunci. Loh, gantungan kuncinya di mana? Itu saya simpen di celana saya katanya. Coba Pak kesini katanya. Diambil, jalan lagi nih teman, jalan lagi, ngambil diraba-raba, kasihkan. Dia bilang, sorry ya, dia bilang, ini memang caranya begini. Dia masukkan, slung, nyala semua. Oh, katanya begitu saudaraku. Itu persis kalau engkau tidak membaca firman Tuhan. Bingung aja isinya saudara. Roh Kudus bawa kita ke lebih canggih. Kayak orang blow on gak ngerti apa-apa. Begitu dibuka kan firman Tuhan. Oh, katanya begitu. Ngerti? Jadi ada saya siapkan ke luar negeri loh. Ini saudara, kalau ke luar negeri ingat khotbah saya ini. Ingat khotbah Pak Petrus sih. Kalau sampai keliru sini katanya begitu. Saya beritahu saudara, saya pernah ngalami. Saya ke Holland tahun 83. Ini orang kampung saudara. Itu kali kedua saya ke luar negeri. Saya ke Holland, di Amsterdam, masukkan di hotel. Waktu daftar di resepsionis itu dikasih kunci. Saya bilang saya minta kunci kamar. Oh ya, dikasih kartu saudara. Loh, kartu kunci kamar tuh model itu sudah dulu, sekarang sudah umum ya. Kartu gini, kartu ada lubang-lubangnya. Iki kupon makan atau apa, saya puter saudara. Saya minta kunci, ya dia bilang saya bilang saya minta kunci, dia bilang ini kunci, ini apa, dikasihkan semua. Jadi saya puter ini piye loh ini. Tapi karena tak malu tertanya tadi, malu juga saudara. Naik saya ke kamar, bawa koper berat. Saya lihat, begini piye ini, kuncinya mana? Saya tarik nggak bisa saudara. Masukkan aja nggak bisa. Lalu ada orang Pakistan datang, orang Filipina datang. Dia bilang, oh saya bisa bantu katanya. Ya please, saya bilang gitu, saya kasihkan kartu bolong-bolong gini. Ternyata itu kunci, jadi dimasukkan, cek itu baru bisa buka. Luar biasa. Orang kalau tidak ngerti saudara, itu jadi orang blow on, tahu nggak saudara? Kalau kita nggak membaca firman Tuhan dengan segenap hati kita makan, rohani kita sama, bingung aja isinya. Jadi saya berdoa, mari kita merumput saudara. Pushing out to grace, dipaksa keluar untuk merumput. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa makan seperti yang Tuhan inginkan. Amen. Yang ketiga, yang terakhir. Alkitab berkata, hati mereka berkobar-kobar. Saudara, kenapa? Saya katakan tadi bahwa karena Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Dibutuhkan orang-orang Kristen yang mau jadi pelaku firman, jalani firman. Kalau Anda berbicara, engkau akan berbicara, aku sudah praktekkan ini, aku jalankan ini dalam hidupku. Dan itu akan membuat kita memberkati orang lain. Nah, coba buka 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-18. 1 Korintus 16 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Kalau Anda mau jadi pelaku firman, dipraktekkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, saudara akan menyegarkan roh orang lain. Ayat berikutnya, ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-7
ayat yang ke-13. Pasal 7 ayat yang ke-13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Bahasa Inggrisnya, his spirit was refreshed by you all. Rohnya disegarkan oleh kamu semua. Kalau kita menjalankan firman Tuhan, kita berbicara bukan karena teori, tapi kenyataan yang kita alami. Itu menyegarkan roh orang lain. Amen, saudara. Nah, kalau kita hanya bicara teori, kita akan muter-muter dan tidak akan pernah ngerti apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kita menjalankan seperti yang Alkitab katakan, kita lakukan firman seperti yang Alkitab katakan, engkau akan sanggup menyegarkan roh orang lain. Saya pernah katakan minggu yang lalu, kalau Anda baca majalah Femina, akan ada resep masakan. Pada bagian akhir resep itu akan berbunyi begini. Resep ini sudah diuji coba di dapur Femina katanya. Artinya bukan cuma teori, ini loh masak begini-begini, ketika dipraktekkan jadinya kecut semua, nggak karuan. Tapi dipraktekkan dan hasilnya baik, dan dia berkata, kami sudah coba resep ini dan enak sekali. Orang kalau mencoba, mereka begitu yakin, mereka berkata, saya akan coba yang satu ini, karena orang lain sudah mencoba dan hasilnya luar biasa. Yesus berbicara tentang dirinya yang dinubuatkan, yang lahir, yang mati, dan yang bangkit. Ketika dia berbicara, membakar hati mereka. Kenapa? Bukan dasar teori, tapi dia jalankan sesuai dengan apa yang dia alami, sesuai dengan apa yang Alkitab inginkan. Banyak orang Kristen tidak bisa menyegarkan roh orang lain. Ketemu kita tambah senep, saudara, tambah sebel. Kenapa? Karena hanya teori dan bukan kenyataan kehidupan yang terpancar keluar dari hidup kita. Saya berdoa kita harus jadi pelaku firman yang menjalankan firman seperti yang Alkitab katakan. Nanti engkau ketemu orang lain, engkau menyegarkan akan orang-orang di sekitarmu. Amen, saudaraku. Saya beritahu, roh kita bisa lemah, roh kita bisa disegarkan. Hari Senin yang lalu adik saya telepon. Dia baru selesai sekolahnya di Undip, teknik sipil, adik paling kecil. Dia telepon saya, dia hanya cerita dia sudah di wisuda. Lalu kemudian saya bilang, wah selamat, jadi sudah selesai. Kami keluarga kakak beradik hanya bertiga. Saya anak pertama, adik saya 2 perempuan semua. Yang satu sudah selesai juga sekolahnya dan kerja di Jakarta. Yang kedua ini baru selesai di Undip. Jadi orang tua saya mendidik anaknya tuntas, selesai dalam hal pendidikan sekolah. Nah, terus dia cerita begini. Mungkin karena ingin bersyukur, dia rahasiakan selama ini dengan kakaknya sendiri. Saudara tahu, paling gampang itu mendoakan orang lain daripada harus berdoa untuk saudara kandungmu sendiri. Karena Alkitab berkata Nabi tidak dihargai di kampung halamannya. Tapi karena saya sudah pindah kampung halaman, rupanya mereka menghargai saya gitu ya. Adik saya ini dari sejak SMP menurut saya itu punya penyakit MAH yang sudah berat sekali. Sudah ke dokter berkali-kali dan nggak bisa sembuh, saudara. Kenapa? Karena ini anak satu ini memang otaknya hebat, sekolahnya pinter, cuma belajarnya ngoyo sekali. Kalau tiap malam, saya ini orangnya kalau belajar dulu waktu sekolah itu wegah-wegan, keset. Saya ini keset. Jadi saya ini bukan tipe seorang yang tekun belajar. Jangan ditiru, please jangan tiru saya, saudara. Jangan tiru saya. Ini anugerah Tuhan aja, kemurahan Tuhan. Saya selesai dengan baik loh, tidak dengan suap, tidak dengan apa. Saya wisudawan terbaik loh ketika selesai. Jadi saudara jangan tiru-tiru, tiru Pak Agung keset tapi jadi terbaik. Oh belum tentu saudaraku. Jadi jangan tiru saya. Tapi adik saya ini ekstrim, jadi dari ekstrim ke ekstrim. Kalau saya ini malas, adik saya ini belajarnya luar biasa. Ketika SMP, SMA, tiap malam di rumah saya itu yang dengar apa? Warta berita, pelajaran sekolah. Sampai orang tua saya itu bisa apal pelajaran anaknya. Kenapa? Kalau ngomong, kalau belajar baca terus begitu sampai jublek saya dengar. Saya ini bilang, saya ini sudah bosan dengar pelajaranmu. Kamu ini kok ngajari orang serumah sih? Tapi dia kok belajar gitu, dia ngomong terus ya.
Kalau sudah gitu, kepala pusing, tidur nanti sejam bangun lagi, warta berita lagi. Saya begitu sampai di rumah kalau sekolah, wah warta beritanya mulai. Nah kalau belajar jalan-jalan, saudaraku. Jadi nggak bisa, kalau belajar sama-sama nggak bisa. Saya mau di depan, dia nanti ke belakang. Saya ribut dia ke belakang. Bosan terus begitu masuk rumah. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa kena mah dia. Lalu sudah ke dokter, kalau makan pedas sedikit sakit, kalau sudah mulai telat makan sudah nggak ketulungan, kesakitan luar biasa. Ya, nggak bisa apa-apa. Saya bilang kamu terlalu banyak warta berita sih, penyiar TV aja sehari sekali aja enggak, kamu terus-terusan tiap hari. Itu tekan dia belajar. Nah rupanya sejak dari SMP itu ada teman yang imbang dengan dia pelajarannya. Jadi ini di sekolah ini kayak orang saingan. Nah, dia malu tersaing. Menurut saya kurang bagus, tapi ini saingan terus saudara, saingan. Dan terakhir tapi dia harus mengakui hanya karena anugerah Tuhan dia bisa selesai dengan baik. Nah sakit mah satu kali dia cerita minggu lalu ketika saya undang siapa yang punya sakit mah, dia maju, adik saya sendiri yang doakan Bu Yuni sama istri saya, didoakan gitu. Lalu dia bilang sejak saat itu sampai sekarang dia bilang nggak pernah muncul lagi itu sakit. Menghadapi ujian sekolah yang begitu berat, ujian akhir, dia bilang nggak keluar lagi. Sampai makan terganggu, tidur terganggu karena harus skripsi ujian akhir. Dia bilang aneh, sejak hari itu tidak pernah kambuh lagi mah di dalamnya. Berita seperti itu menyegarkan. Ngerti? Apa yang kita gumulkan, yang kita kerjakan tidak hal yang sia-sia. Saya senang dalam sebulan ini dengar adik-adik sendiri yang disembuhkan Tuhan. Adik istri saya juga kena asma, berani bersaksi di sekolah, aku disembuhkan. Saya bersyukur karena Anda tahu tidak gampang mendoakan saudara kandung sendiri. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan, itu tidak ada yang mustahil bagi dia dan juga bagi kita. Amen, saudaraku. Kita berdiri bersama-sama. Saya mau ajak nyanyikan sebuah pujian yang bagus sekali. I believe in miracle. Bahasa Inggris saya mau jelaskan dulu artinya. Naikkan sama-sama. Kalimatnya berbunyi begini, I believe in miracle. Aku percaya akan mujizat. Saudara, kami sudah mulai program untuk masuk di radio dengan program Mujizat Masih Berlangsung. Ibu Bianto memberikan kesaksian dan beberapa orang telepon balik minta didoakan. Kalau Anda pernah terima mujizat dari Tuhan, hubungi saya, kita buat janjian waktu dan kita akan wawancara saudara, masukkan di radio-radio, dan itu akan membuat banyak orang tertolong. Dengan apa yang ada itu banyak orang yang telepon, bahkan bukan orang Kristen yang minta didoakan karena ingin juga terimakan kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Lagu ini berkata, I believe in miracle. Aku percaya akan mujizat. I've seen a soul set free. Aku telah melihat jiwa yang dibebaskan. Miraculous, sungguh satu mujizat. The change in one. Ada yang diubahkan. Ada mujizat dan ada perubahan terjadi. Redeemed through Calvary, ditebus lewat akan Kalvari, lewat Golgota. I've seen the lily push its way. Aku melihat ada bunga bakung, bunga lili yang nembus ke atas, berkembang naik ke atas. Up through the stubborn sword, menembus akan tanah yang keras. Ada benih yang mati, bunga lili yang nembus tanah yang keras. I believe in miracle. Aku percaya akan mujizat. For I believe in God. Karena aku percaya Tuhan. Amen. Kita bukan karena percaya mujizat tok, tapi kepada Allah yang jadi Tuan dan Raja dan sumber mujizat. Amen, saudaraku. Mari naikkan pujian ini sama-sama. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miracle